Kita sedang berada di daerah Cijeruk, Girang, Kecamatan Tawalu ya. Oke, di sini ada kambingnya guys. Kelompok iya udah ya. Om PKMP. Oh, yang dari alam lah. Susah dia. Perebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah usaha tani Ibu Lidia Nur Amalia MP. Saya sebagai moderator pada kelompok ini pada kegiatan praktikum. Pada presentasi kali ini akan membahas tentang hasil praktikum kami. Nah, praktikum kami yaitu dengan judul analisis kelayakan usaha pada usaha susu kambing di Abah Farm. Kelompok ini terdiri dari anggota yaitu 5 orang dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Hizbah Sultana Muhammad dari kelas C dengan ujung NPM 151. Yang kedua ada Raffi Prasetya dari kelas C dengan ujung NPM 137. Nah, seterusnya ada Muhammad Rivaldi Sutisna dari kelas A dengan ujung NPM 159 dan Muhammad Noval dari kelas C yaitu ujung NPM 138. Selanjutnya ada Gifari dari kelas C dan ujung NPM 142. Pada bab pertama yaitu pendahuluan akan dipaparkan oleh Gifari, dipersilakan. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia menurut Food and Agriculture Organization atau FAO menempati peringkat ke-7 dalam daftar produksi susu kambing global dan sebagai peringkat ke-1 di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2009. Terhadap berbagai jenis susu yang dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya adalah susu kambing Sapera. Tingginya pada pasar permintaan dan harga jual susu kambing merupakan salah satu hal yang menjadi alasan bahwa usaha ternak kambing Sapera memiliki peluang bisnis yang sangat bagus. Dalam peningkatan pendapatan usaha susu kambing di Abah Farm, peternakan akan selalu berpikir bagaimana mengalokasikan biaya atau input seefisien mungkin dengan mendapatkan keuntungan dalam usaha dan pendapatan membayarkan kewajiban yang harus dibayarkan selama usaha berjalan sebagai tanda bahwa usaha tersebut memiliki pertumbuhan ekonomis yang mengarah ke positif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis permintaan, pendapatan, titik impas atau BEP, dan sensitivitas ketika harga produk mengalami penurunan atau kenaikan harga susu kambing yang terjadi di Abah Farm dalam satu kali produksi. Yang kedua, menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada usaha susu kambing di Abah Farm dalam satu kali produksi. Yang ketiga, menganalisis apakah usaha susu kambing Abah Farm layak atau tidak layak untuk dilanjutkan. Lalu yang ketiga ada selanjutnya
Tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui permintaan, pendapatan, titik impas atau BEP, dan sensitivitas ketika produk mengalami penurunan atau kenaikan harga susu kambing yang terjadi di Abah Farm dalam satu kali produksi. Yang kedua, untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada usaha susu kambing di Abah Farm dalam satu kali produksi. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah usaha susu kambing Abah Farm layak atau tidak layak untuk dilanjutkan. Manfaatnya yaitu yang pertama ada bagi pembaca untuk mengetahui biaya total, penerimaan, keuntungan, serta aspek lainnya apabila ingin melakukan usaha susu kambing. Yang kedua, bagi penulis untuk mengembangkan dalam mengolah data dan memperoleh wawasan baru. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara saya, Rafli, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hal yang akan diteliti dalam usaha susu kambing di Abah Farm meliputi 1. Analisis kelayakan usaha, biaya produksi, penerimaan, pendapatan, break-even point, revenue cost ratio, analisis sensitivitas. Dan yang kedua yaitu analisis kelayakan keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang ketiga yaitu metode, yaitu dari waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2025 pada jam 13.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Pada usaha susu kambing Abah Farm di Desa Cibuti, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Alasan lokasi dipilih dikarenakan usaha sudah berjalan dari tahun 2018. Pada setiap tahunnya, profit atau keuntungan bertambah dan pemilik selalu melakukan perkembangan terhadap usaha. Dan responden atau identitas pemilik usaha susu kambing Abah Farm. Nama Asep Sadeli Dahlan Iskandar, umur 40 tahun, pendidikan S1, lama berusaha atau usahanya yaitu 7 tahun. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara atau kuesioner yang dimana pertanyaan telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan kepada Bapak Asep selaku pemilik dari usaha susu kambing Abah Farm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin di sini ada hasil dari data yang diambil daripada susu kambing tersebut. Di sana ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang dimana biaya tetap ada jenis biayanya seperti tenaga kerja, listrik, ember, pajak tanah, kandang, dan arit. Tenaga kerja itu satuannya per orang, kalau listrik KWH, kalau ember, kandang, dan arit itu buah. Kalau pajak tanah ya berarti tidak ada disebutkan di sana dan berapa unitnya di sana. Terus jumlah harga per unitnya juga tidak ada. Nah, tenaga kerja itu ada 2 orang, yang dimana per orangnya 1,5 juta, jadi 3 juta. Dan listrik itu 200, ember 30, berarti ada 4, 120. Pajak tanah 6.667 rupiah, kandang 5 juta, arit 25.000, ada 3 unit, berarti 75.000, dengan total 8.401.667 rupiah. Nah, dan juga
ada biaya variabel yang dimana jenis biayanya itu seperti induk kambing, anak kambing, pakan, botol isi 200 ml, dan label. Nah, di sana untuk induk kambing ada nominalnya 4.500.000. Anak kambing itu 2 juta, pakan itu ada di 1.800.000, botol isi 200 ml itu ada di 1.840.000, itu ada 23 unit, dan label 2.250.000 dengan jumlah 12.390.000 rupiah. Jadi next. Nah, ada juga data lain yang didapatkan dari susu kambing tersebut. Yang pertama ada jumlah kambing betina siap perah itu ada 28 ekor dengan 3 kambing sedang kering, 19 ekor anak kambing, dan 3 jantan kambing. Nah, yang kedua, hasil produksi 15 liter per hari, dan dalam sebulan itu mendapatkan 450 liter per bulan. Yang ketiga, harga jual susu kambing dalam botol 200 ml itu dijual 5 botol, berarti per 1 liter adalah 10.000. Lama laktasi kambing 300 hari, produktivitas 90 liter per tahun, produksi susu botol 450 liter kali 5 berarti 2.250 botol. Nilai penjualan di 2.250 botol dikali 10.000 berarti mendapatkan 22.500.000. Produktivitas 90 liter per laktasi, aset lancar 300 juta, aset total 400 juta, kewajiban jangka pendek 20 juta, kewajiban jangka panjang 50 juta. Boleh di next. Nah, untuk perhitungannya ada biaya produksi, yang dimana dengan biaya produksi itu gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Yang tadi jumlahnya biaya total berarti ada di 8.401.667 rupiah, dan biaya variabel itu ada di 10.290.000 dengan jumlah berarti 18.691.667 rupiah. Dan penerimaan itu ialah seluruh pendapatan yang diterima atas penjualannya hasil barang produknya. Nah, dimana dengan rumusnya ialah TR ditambah TR sama dengan P kali Q, yang dimana harga penjualan setiap barangnya itu 10.000 dikali 2.250 dan mendapatkan total penerimanya ialah 22.500.000 rupiah. Boleh di next. Dan nah, pendapatan, keuntungan dan kerugian, ada perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Dengan rumus TR dikurangi TC, berarti TR-nya tadi didapatkan 22.500.000 dikurangi 18.691.667 rupiah, dan beliau mendapatkan pendapatan bersih atau laba bersih yang didapatkan oleh Pak Asep dalam 1 bulan dari penjualan susu kambing itu ada di angka 3.800.333 rupiah. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan itu tidak memperoleh laba atau tidak menderita rugi.
Jadi penghasilan itu sama dengan total biaya. Itu menurut Alvin 2010. Break even point terbagi menjadi 3, yaitu break even point nilai penjualan, break even point volume produksi, dan break even point lama laktasi. Kenapa lama laktasi? Dikarenakan pada usaha susu kambing ini adanya masa kering, yaitu ketika kambing itu tidak sedang produksi susu atau sedang hamil tua. Oke, dalam BEP nilai penjualan ini didapatkan biaya tetap yaitu Rp801.667. Menggunakan rumus 1 dikurangi biaya variabel yaitu variabelnya Rp10.290.000 dan nilai penjualannya tadi itu Rp22.500.000 dengan total BEPNP yaitu Rp15.482.000. Bila diartikan yaitu susu kambing Sapera Abah Farm akan mencapai titik ipas ketika total pendapatan dari penjualan mencapai Rp15.482.000 dengan ketika harga jualan Rp10.000. Selanjutnya ada BEP volume produksi. Dengan rumus BEPNP dibagi harga jual, mendapatkan hasil BEP yaitu Rp482.187 dibagi 10.000 akan mendapatkan hasil itu 1.548 unit. Artinya ketika produksi susu kambing Sapera Abah Farm sudah 1.548 botol yang terjual dengan harga 10.000 akan mendekati titik ipas. Itu ketika botol 1.548 botol terjual, maka pendapatannya akan senilai dengan Rp15.492. Selanjutnya adalah BP lambang taksi yaitu dengan rumus BPFP dikali produksi lataksi. BPFP-nya itu 1.548 botol dibagi 90 liter dibagi 90. Artinya susu Abah kambing Sapera Abah Farm akan mencapai titik ipas ketika produksi mencapai 17,20 unit atau liter. Jadi ketika satu kambing menghasilkan 17,20 itu sudah dinyatakan titik ipas. Ketika semua kambing yang produksinya itu sampai 17 liter lah, lebih segitu baru sampai titik ipas. Selanjutnya ada rekonsiliasi yaitu menentukan apakah BEP-nya itu sudah sampai titik ipas atau belum. Dengan cara yaitu BPNP dikurangi biaya variabel dengan menggunakan rumus dengan menggunakan rumus biaya variabel dikurangi nilai penjualan dikali 100% dikali pada nilai BPNP. Diketemukan bahwa biaya variabel yang digunakan adalah 45%, yaitu sekitar 7.080.000 dengan pendapatan. Lalu hasil tersebut dikurangkan dengan hasil BNPNP dikurangi dengan biaya variabel, hasilnya ada 8.401.000. Seterusnya yaitu dikurangi dengan biaya tetap dan tetap usaha yang tidak boleh 401.000. Pendapatan laba atau ruginya itu 0,02. Hasil tersebut mendekati nilai nilai 0 di sebelah kiri. Dikarenakan nilai tersebut mendekati kurang lebih dari tidak lebih dari angka 1, berarti nyatakan oleh BE atau di break even point atau titik ipas. Dengan katanya benar ketika pendapatan Rp15.482, maka pemilik usaha susu kambing mengalami titik impas pada usahanya. Selanjutnya ada revenue cost atau rasio atau menganalisis kelayakan usahanya dengan rumus R per C, yaitu 22.500 dibagi dengan 18.651.000, pendapatan hasil 1,2. Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 1,2
1,5 ini tipe dikit 1,2 harusnya 1,2 rupiah dikarenakan nilai R per C lebih dari 1 atau lebih besar dari satu, maka usaha mendapatkan keuntungan dan laju kerusakan. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas, yaitu menurut McLean mengatakan bahwa analisis sensitivitas didefinisikan sebagai analisis usaha yang menyatakan apakah usaha tersebut layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan jika terjadi perubahan parameter maupun adanya masalah pada proyek tersebut. Salah satunya adalah adanya perbedaan dari harga jual. Kita asumsikan apabila terjadi kenaikan harga jual menjadi 12.000, maka akan didapatkan hasil A yaitu 13.572.000. Artinya usaha susu kambing Sapera Abah Farm akan mencapai titik impas pada pendapatan 13.575.000 pada harga jual 12.000. Selanjutnya ada BEP volume produksinya yaitu sekitar 1.297 botol. Jadi ketika ada 1.298, nah kita bulatkan saja karena angka belakang itu di atas 5, jadinya dibuat menjadi 198 botol. Itu baru sampai titik impas. Selanjutnya adalah BP lama laktasinya yaitu 14,42 liter. Jadi setiap kambing itu masihkan 14,42 liter baru sampai pada titik impas. Selanjutnya ada itu sama mau dari penerimaan 1 apapun penerimaan 2. Kita asumsikan bahwa penerimaan 1 itu pada bulan pertama dan penerimaan 2 itu pada bulan kedua. Jadi ketika harga 10.000 penerimaan tuh akan mendapatkan nilai segini, yaitu tadi itu sekitar saya agak lupa, sekitar 15 ya sekitar 22.500.000. Sedangkan ketika ketika harga 12.000 mendapatkan 27 juta, itu sudah sangat berbeda. Jadi penerimaan yang pertama di sini, penerimaan kedua di sini. BP juga terjadi penurunan. BP per 1 itu jelas lebih tinggi, lebih tinggi, sedangkan BP 2 juga rendah. Nah, untuk kuantitas yaitu botol yang tadi. Jadi ketika botol itu mencapai BP volume produksi yang pertama itu botol itu lebih banyak dibutuhkan sampai pada titik impas. Akan tetapi ketika harganya naik untuk mencapai titik impas, botol yang terjual akan berkurang menjadi Q2, yaitu pada botol yang kedua itu kurang lebih 1.268 botol. Dan next pada rekan saya dipersilakan. Oke, izin meneruskan ya. Perkenalkan kembali, nama saya Rafli Prasetya dengan NPM 137. Selanjutnya ada analisis kelayakan keuangan. Likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan dalam jangka pendek atau harus segera dibayar. Nation et al. 2010. Kurang rasio yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Untuk aset lancarnya 300 juta dibagi 20 juta sama dengan 15. Artinya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membayar kewajiban jangka pendek. Setiap RP1 utang atau kewajiban dijamin oleh 15 rupiah. Usaha perasuki sepera memiliki liquid ratio lebih dari 1, artinya mampu membayar kewajiban jangka pendek. Next. Solvabilitas yaitu menurut Kamsir 2015, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kejauhan mana aset perusahaan dibayar utang. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Ini ada debt to asset ratio, total uangnya yaitu 50 juta ditambah aset 400 juta sama dengan dibagi sama dengan 0,125. Rasio sama dengan 0,125 atau 12,5%, artinya 12
aset dibayar dari hutang dan 87,5% dari modal sendiri. Posisi keuangan sangat sehat dan aman serta memiliki resiko rendah. Ini presentasinya ya. Warna merah menunjukkan 12,5% modal dari utang, warna hijau 87,5% modal berasal dari pribadi. Next. Rentabilitas yaitu rasio untuk mengetahui potensi profitabilitas perusahaan. Rasio rentabilitas adalah ukuran kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari aset atau modalnya. Oleh karena itu, rentabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk memperkirakan tingkat keuntungan selama periode waktu tertentu. Menurut Nordiat Moko 2020, ini ada ROA laba bersih yaitu 3.800.000, total aset 400 juta dikali 100. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pada usaha susu kambing Sapera Abah Farm dengan biaya produksi 18.691.667 didapat penerimaan sebesar 22.500.000, pendapatan 3.808.333, BEPNP sebesar 15.482.187,3, BEP VV sebesar 1.548 botol, BEP LL sebesar 17,20 unit, dan ketika terjadi kenaikan harga jual menjadi Rp12.000 mendapatkan SA BEP NP sebesar 13.575.404,5 rupiah. BPVV sebesar 1.298 botol dan BEPLL sebesar 14,42 unit. Pada usaha kambing Sapera Abah Farm mendapatkan likuiditas sebesar 15, solvabilitas sebesar 0,125 atau 12,5%, dan rentabilitas sebesar 9,5%. Usaha susu kambing Sapera Abah Farm dinyatakan layak untuk diusahakan dikarenakan usaha mendapatkan keuntungan pada satu kali produksi selama jangka waktu 1 bulan dan keuangan yang baik dan terkontrol dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang usaha. Terima kasih.